Halo, kembali lagi di seri belajar meditasi oleh Andreas Pasolimpia. Pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang begitu indah, begitu bermakna, yaitu bagaimana menghadapi trauma, tentang trauma. Trauma ini memang luar biasa penting ya untuk kita kaji. Karena ya menurut kita mengutip pengertian, menurut Dr. Gabor Mate, seorang leading scientist di bidang trauma di zaman saya hidup, di zaman sekarang ini. Trauma adalah dia bukan yang terjadi kepada kamu, tapi merupakan satu internal proses, satu proses internal. Jadi dia tuh bagian dalam, bukan eventnya. Ada traumatic event atau kejadian traumatik, itu ada. Jadi kejadian yang menyebabkan trauma, traumatic event. Tapi traumanya sendiri itu sebuah luka jiwa atau luka internal, dimana, atau bahasa yang mungkin lebih mudah, simpulan mental, simpulan batin atau internal knot, dimana simpulan mental atau simpulan batin ini membuat kita tuh menjadi berkontraksi, menjadi melangkah di dalam ketakutan, di dalam kemarahan, sehingga kita tidak menjadi utuh gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi ya, jadi ada kontraksi, ada semacam ikatan batin, ada semacam simpulan batin, dimana membuat kita tidak utuh, dimana membuat kita tidak bisa melangkah dengan bebas, dimana membuat kita tuh menjadi tidak fleksibel, tidak bebas gitu. Jadi kebayang ya gambarannya, sebuah luka internal, luka jiwa yang ada kayak simpulnya ini tersimpan di dalam tubuh, di dalam batin ya, karena batin dan tubuh itu saling mempengaruhi, yang membuat kita tidak bebas, membuat kita tidak bisa melangkah dari cinta kasih, ulas asih, tapi berasal biasanya dari ketakutan. Nah, sampai sini sudah clear. Kemudian bagaimana cara mentransformasi trauma? Nah, sebelumnya kita bisa lihat ada berbagai macam trauma ya. Ada trauma masa kecil, ada trauma pasca event, pasca kejadian. Ada juga trauma dari kandungan, dari bayi. Kemudian yang ada lagi transgenerational trauma. Jadi trauma yang berasal dari lintas generasi, dari leluhur, dari misalnya contohnya ada ketakutan dari masa penjajahan yang membuat misalnya orang-orang nggak bisa bebas menyuarakan. Kemudian di Amerika ada trauma-trauma yang berbasis rasial atau ras, yang mengakibatkan orang-orangnya tersebut ada ketakutan tentang ras. Nah, itu adalah ceritanya ya, berbagai macam trauma. Dan sekarang bagaimana kemudian caranya memberi ruang, bagaimana caranya menyembuhkan trauma? Simpelnya karena adanya satu simpulan tadi, maka ya cara yang baik adalah memberi ruang, memberikan memberikan space bagi trauma itu untuk bertransformasi. Ada berbagai teknik, berbagai jalan dari pendekatan barat maupun timur tentang bagaimana memberi ruang bagi trauma itu dan merekodekan ulang trauma yang ada di dalam batin kita. Ada macam-macam lah kalau kita sebut nama. Di barat itu ada EFT, ada internal family system, ada hipnoterapi, ada psikoterapi, ada EMDR,
movement EMDR ya, movement deprocessing gitu, yang kita gerak-gerak mata. Kemudian ada apa lagi? Ada banyak sih sebenarnya. Ada somatic movement berbasis dengan pergerakan badan. Nah, di timur sendiri sebenarnya ada meditasi. Meditasi ini ada berbagai macam mode, berbagai macam tipe, berbagai macam approach, baik itu analisa, philosophical maupun non-philosophical alias tidak dengan analisa. Kuncinya adalah kita mau memberi ruang, memberikan wadah bagi trauma itu untuk mengkodekan ulang dirinya, untuk bisa lepas dan mengurai gitu. Oke, gitu ya. Dan cara-caranya sendiri banyak disimak di channel YouTube ini juga, di seri belajar meditasi. Di situ ada banyak metode meditasi, terutama dari timur, di mana teman-teman bisa memberi ruang bagi trauma itu. Silahkan cari gratis seri belajar meditasi di YouTube ini juga, dan di situ trauma bisa diberikan ruang untuk dia mengkodekan ulang dirinya. Dan kalau untuk barat silahkan cari. Dan tadi sudah saya mention beberapa kuncinya. Jangan sampai kita lupa bahwa segala terapi itu yang penting kita serg, yang penting kita ada semacam yes gitu. Jadi kalau pilih profesional, pilih orang yang membantu, juga pilih yang kita serg. Itu aja. Selamat buat teman-teman yang meniti perjalanan ini, dan semoga segala trauma bisa diberi ruang dan ditransformasikan menjadi berkah. Thank you.